Shalom. Puji Tuhan, kita masih hidup. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan, peluang-peluang dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita syukuri. Haleluya. Nah, saya akan baca satu teks firman Tuhan untuk memberi kita satu sama-sama kita saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Saya tahu bahwa hari-hari ini kita mengalami dan menghadapi berbagai cabaran dalam kehidupan ini. Namun kita sebagai orang percaya, khususnya kita sebagai orang Kristen maksudnya adalah pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang sudah bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak berjalan dalam kegelapan maksudnya tidak terhuyung-hayang, tidak maksudnya dalam kegelapan ini maksudnya orang yang berjalan ya dalam kehidupannya tanpa pengharapan, ya menghadapi cabaran masalah dalam kehidupannya sehingga hidupnya merasa gelap, tidak ada kekuatan, tidak ada pengharapan, tidak ada penghiburan, seolah-olah terbiar. Ya, tapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai, ya, ia akan mempunyai terang hidup. Terang hidup, ya, terang itu maksudnya memberikan kehidupan. Terang adalah satu kehidupan, ya, ada pengharapan, ada kekuatan, ada jalan, ya, dan ada masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, di sini sebenarnya Tuhan mengungkapkan ya dalam Yohanes pasal 8:12 ini bahwa Dialah satu-satunya Allah yang sangat memperhatikan kita. Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Yesus Kristus itu adalah Tuhan sendiri. Dia selalu berkata, akulah roti hidup, akulah gembala yang baik, akulah pintu ke domba-domba. Ya, dan dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Bayangkan, Yesus Kristus maksudnya berarti dia adalah jaminan bagi kehidupan kita, baik hidup yang akan datang maupun hidup hari ini. Yesus berkata juga dalam Yohanes 10:10b berkata, ya, dia katakan ya 10:10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Mempunyai dalam kelimpahan apa? Kelimpahan dengan sukacita, damai sejahtera, pengharapan, kekuatan, penghiburan, semuanya kita dapat hanya melalui Yesus Kristus. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Yesus, pada hari ini apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, mari datang kepada Yesus. Dia adalah sumber terang itu. Dalam perkataan Yesus berkata, aku adalah terang dunia, maksudnya dia adalah sumber terang bagi kehidupan kita. Dia menerangi kehidupan kita setiap hari. Pada waktu kita berhadapan dengan cabaran, masalah, persoalan hidup, dialah yang akan menerangi hidup kita. Mungkin dalam masalah pekerjaan, dalam masalah hidup rumah tangga dan sebagainya. Mungkin dalam masalah kesehatan kita. Saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya sumber terang yang akan menerangi, akan memberi kita kekuatan, beri kita sukacita dalam hidup ini. Nah, dia hadir dalam apapun situasi. Maksudnya Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Maksudnya dia hadir dalam apapun situasi yang kita hadapi dalam hidup ini. Dia selalu menjadi perlindungan, dia sumber perlindungan kita. Dia selalu membimbing kita dalam setiap jalan kita, dalam setiap persoalan dan setiap masalah kita. Itu sebabnya dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Bagaimana caranya? Kalau kita melihat dulu waktu Yesus memimpin orang-orang Israel keluar dari perhambaan Mesir, perhambaan Firaun, Tuhan tidak pernah membiarkan dia. Contohnya, ya, Tuhan membuktikan kasih sayangnya sewaktu membimbing dan melindungi serta menuntun mereka, yaitu orang-orang Israel, melalui kehadirannya di padang gurun.
Keluaran pasal 13 ayat 21-22 berkata, Keluaran 13 ayat 21-22, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, saudara, dikatakan bahwa Tuhan waktu dia membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir, dia tidak membiarkan mereka berjalan di padang gurun sendirian, tapi pada waktu siang hari dia menuntun mereka dengan tiang awan supaya mereka tidak mati kepanasan, dan waktu malam Tuhan menuntun mereka dengan tiang api supaya mereka tidak mati kesejukan, bahkan supaya dalam walaupun pada waktu malam mereka dapat meneruskan perjalanan hidup mereka. Saudara, mungkinkah hari-hari ini dalam kehidupan kita, ya, kita merasa dalam hidup kita tidak ada pengharapan, ya, maksudnya kita merasa gelap saja hidup kita, kehilangan visi, kehilangan semangat, kehilangan gairah. Pagi hari ini, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Tuhan menuntun orang-orang Israel keluar dari Mesir, walaupun dalam perjalanan mereka waktu malam hari, Tuhan tetap menuntun mereka melalui tiang api. Percayalah saudara bahwa Tuhan selalu menyertai kita sebagai orang-orang percaya dalam perjalanan hidup kita. Apapun masalah cabaran kita, percayalah ya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, bersama dengan kita, menuntun kita, membimbing kita. Tetapi persoalannya, apakah kita benar-benar sudah menaruh iman kita, percaya kita kepada Yesus? Nah, apakah Anda sampai hari ini benar-benar sudah menjadikan Yesus sebagai sumber terangmu? Ya, menjadikan dia hadir dalam setiap situasimu, menjadikan Yesus sebagai perlindunganmu, dan menjadikan Yesus sebagai pembimbingmu. Apakah Anda sudah menjadikan dia seperti itu dalam kehidupanmu sehari-hari? Karena itu saudara, percayalah bahwa Yesus Kristus satu-satunya yang dapat menjawab segala persoalan hidup kita. Yang penting, mari saudara kita letakkan iman kita, percayaan kita kepada Yesus. Yesus berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Oke, mari kita belajar menyerahkan semuanya persoalan hidup kita hari-hari ini. Shalom, Tuhan memberkati.